Girlhouse adalah sebuah film asal Kanada yang dirilis pada 16 Oktober 2014. Film ini bercerita tentang mahasiswi yang berkecimpung di dunia pertelanjangan untuk mendapatkan uang yang lebih agar bisa mencukupi hidupnya. Lalu situasi berubah ketika seseorang yang memiliki sifat psikopat sejak kecil membantai seluruh teman-temannya. Bagi yang sudah menonton diharapkan mengoreksi saya jika ada yang terlewat. Dan bagi yang belum menonton secara lengkap, saya sarankan untuk tidak menyertakan anak-anak, karena film ini memiliki unsur kekerasan dan seksualitas yang cukup vulgar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk menuju ceritanya. Pada suatu siang gawang-gawang, terlihat seorang bocah laki-laki bernama Loverboy yang dikejar dua bocah perempuan hanya untuk mengolok-olok dan mempermalukannya dengan mengatakan bahwa kemaluan dirinya hanya sebesar biji jagung. Merasa sakit hati dan malu, dia pun pergi meninggalkan dua bocah perempuan itu. Saat pergi bersepeda, perempuan yang sempat mengolok-olok tadi merasa dirinya ada yang mengawasi. Lalu yang terjadi? Ya, tiba-tiba si Loverboy menghadangnya dan menghujamkan ranting pada ban sepeda si perempuan itu, yang membuatnya celaka dan terluka parah. Sempat mengharapkan ampunan, namun Loverboy yang sudah memendam bencinya, dia melemparkan sepedanya dan menendang perempuan itu hingga jatuh ke bawah sungai lalu meninggal. Scene beralih pada seorang wanita bernama Kylie yang sedang melatih dirinya di depan kamera laptop agar tidak kaku. Diketahui ternyata Kylie sendiri akan bekerja di sebuah rumah bernama Girlhouse yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu temannya yang kita sebut saja Siti sempat tidak menyarankan hal tersebut. Namun karena ayah Kylie sendiri sudah meninggal, dia harus bisa melakukan itu demi kuliahnya dan meringankan beban ibunya. Lalu datanglah pemilik perusahaan Girlhouse bernama Gary untuk menjemput Kylie. Di sini Gary menjelaskan yang intinya bahwa Kylie tidak perlu risau masalah bayaran, juga keamanan secara fisik maupun digital khususnya. Karena di rumah itu memiliki lebih dari 50 kamera CCTV yang selalu dipantau para insinyur IT handal yang dipekerjakan di perusahaannya. Tak lama akhirnya mereka sampai di Girlhouse. Gary memperkenalkan Kylie pada Steve yang memegang keamanan di tempat itu. Lalu diperkenalkan juga dengan pekerja Girlhouse yang lainnya, yaitu Kat, Devon, Janet, Heather, dan Mia. Kylie pun memulai pertunjukannya di depan kamera. Awalnya sempat diragukan banyak yang menonton, namun perlahan tapi pasti, Kylie berhasil menarik perhatian para penontonnya, mulai dari anak-anak yang berbalik, bapak-bapak, hingga yang lebih ke bapak-bapak lagi. Bahkan teman-temannya pun sampai memujinya. Saat siaran berlangsung, seseorang bernama Alex memanggil temannya yang bernama Ben untuk melihatnya. Dan ternyata Ben mengenal sosok Kylie yang merupakan teman masa sekolahnya dulu. Tidak hanya Alex dan Ben, hal itu juga memancing perhatian pria berbadan besar dengan username Loverboy untuk login pada situs tersebut. Kylie pun menyapanya dan berjanji akan kembali besok. Loverboy sepertinya menyukai Kylie. Terbukti dia sampai mencetak foto Kylie dan menempelnya di dinding. Saat malam hari, datanglah seorang wanita bernama Anna, yaitu mantan pekerja Girlhouse yang ingin bekerja kembali di tempat ini. Akhirnya Gary Pelangi pun mengizinkannya. Keesokan harinya, Ben menemui Kylie. Mereka pun sedikit berbasa-basi, di mana akhirnya Ben membujuk Kylie untuk ngopi bersama. Namun Kylie harus segera pergi. Sampai di kamar, Kylie membuka situsnya, lalu mulai mengobrol dengan Loverboy. Di sini juga Loverboy menjelaskan pekerjaannya yang sebagai seorang programmer, atau orang yang ahli di bidang IT dan sejenisnya. Itu terbukti dia bekerja menjadi karyawan di sebuah perusahaan, dan menunjukkan keahliannya, yaitu mengganti tampilan situs tersebut menjadi foto dirinya. Hal itu membuat Kylie sempat terkejut, karena menurut Gary, sistem ini tidak dapat diretas.
Sepertinya si Gary ini belum pernah menonton film Who Am I yang mengandung kata-kata No system is safe. Malam harinya Kylie dan Ben akhirnya ngopi bareng di sebuah kafe. Tapi di saat yang bersamaan, Anna memasuki kamar Kylie entah apa yang dicari. Tapi dia malah menemukan foto Loverboy pada laptop Kylie. Singkat cerita, ketika Loverboy sedang mencari Kylie yang tidak ada di kamarnya, dia pun menanyakan pada teman-temannya. Namun respon mereka sepertinya kurang berkenan di hatinya. Ditambah saat ia tahu bahwa foto dirinya terpampang pada mading dengan kata-kata yang kasar. Akibat dari ulah Anna, Loverboy menjadi marah lalu mulai menunjukkan kelihayannya dengan meretas sistem tersebut untuk mendapatkan lokasinya. Lalu saat yang bersamaan, Kylie yang melihat foto Loverboy ada di mading. Dia pun mencabutnya lalu membuangnya. Dan benar saja, Loverboy memulai aksinya dengan membunuh satu persatu karyawan si Gary, berikut si Gary yang diikat pada kursi, lalu menusuknya dan mengaktifkan semua kamera agar dilihat oleh semua orang yang menonton. Namun pada saat itu Kylie sedang berada di luar bersama Ben. Kembali ke Loverboy yang tak gentar sedikit pun, langsung menghantam seru Kitty yang bernama Steve lalu mematahkan lehernya hingga tewas. Lalu giliran Anna yang sedang nge-fly. Loverboy membuatnya nge-fly betulan dengan membantingnya ke lantai lalu melilitkan tali pada lehernya. Lain halnya dengan Devon yang kala itu sedang disaksikan Alex. Kemudian Loverboy masuk, merusak wajahnya dan memotong seluruh jarinya dengan kapak. Ben yang baru saja melihat hal itu, mencoba menghubungi Kylie, namun ponselnya tidak aktif. Dia pun pergi ke kosan teman Kylie, yaitu Siti, untuk menanyakan lokasi rumah tersebut, dan meminta Alex untuk terus mencoba melacak lokasinya. Kembali dengan kebrutalan Loverboy. Kali ini sasarannya adalah hater yang sedang melakukan perlendiran dengan pacarnya. Tak segan-segan dia memasukkan dildo pada mulut hater, lalu mengikatnya dengan lakban hingga tewas. Sedangkan pacarnya digorok habis sampai terputus. Janet yang melihat hal itu, lari kocar kacir yang tentu saja itu percuma, karena Loverboy langsung menangkapnya dan melemparnya dari atas. Namun sepertinya dia masih sadar. Kylie yang baru saja di kamar, tiba-tiba mendengar suara teriakan Mia di kolam, yang baru saja dihabisi Loverboy. Melihat pria bertopeng itu, Kylie berpaling, dan melihat CCTV di mana teman-temannya sudah tewas, kecuali Devon yang sedang sekarat dan Cat yang tertidur. Kylie pun langsung berinisiatif menghancurkan CCTV di kamarnya, dan pergi ke kamar Cat. Di saat yang bersamaan, Ben sampai di kosan Siti. Namun ternyata Siti juga tidak mengetahui tempatnya, karena itu dirahasiakan. Nasib malang menimpa Janet yang seharusnya selamat. Dia malah melakukan hal yang sangat dibenci penonton di saat-saat yang genting. Alhasil dia pun tewas. Sayangnya di sini upaya Kylie dan Cat gagal, dan Loverboy berhasil memojokkan Kylie. Disinilah Kylie mengetahui bahwa sosok di balik topeng tersebut adalah Loverboy. Dari belakang, Cat dengan stick golfnya memukul Loverboy hingga tak sadarkan diri. Alih-alih bukannya menghabisi atau setidaknya mengikat si Loverboy, mereka malah membiarkannya dan tentu saja si Loverboy akan bangkit kembali. Saat akan membuka pintu, muncullah seru Kitty bernama Big Mike. Tidak lama datang Loverboy lalu menusuknya dengan benda tajam tepat di lehernya. Sedangkan Cat sendiri dihantam dengan martil, atau saya biasa menyebutnya palu. Di sisi lain, polisi yang sudah dihubungi Ben sebelumnya mengabari sudah menemukan lokasi tersebut dan sedang menuju ke TKP. Namun Ben sayangnya tidak diberitahu lokasinya. Beruntung akhirnya Alex menghubungi Ben dan berhasil menemukan lokasinya. Ben dan Siti pun segera menaiki mobil dan pergi menuju ke lokasi. Kembali ke Kylie saat ingin menyelamatkan Devon, namun Devon menolak dan lebih memilih mengakhiri hidupnya. Saat Kylie mencoba menggapai tembok namun gagal, tiba-tiba Loverboy datang dari belakang menyerangnya. Kylie berhasil menghindar dan memasuki ruangan lain untuk bersembunyi.
Lalu Kylie mulai mematikan sebagian CCTV, mengambil kamera, dan mematahkan tongkat biliar menjadi runcing. Lalu mematikan semua lampu untuk menjebaknya dalam kegelapan. Kylie bisa melihat Loverboy dengan menggunakan kamera mode infrared, lalu kemudian menusuknya tepat di dada. Namun Loverboy mencabutnya dan menjatuhkan Kylie, lalu mencekiknya. Kylie yang sudah di ujung tanduk berhasil meraih kamera tersebut, lalu memukuli kepala Loverboy hingga hancur. I'm never going to another porn site again. Dan akhirnya Kylie pun berhasil selamat dari cengkeraman psikopat Loverboy. Tak lama setelah itu datanglah Ben dan Siti, disusul para polisi yang sangat terlambat karena harus menunggu pihak media agar disorot kamera. Dan akhirnya film pun berakhir.